Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore atau malam buat Pak Tatang dan Bu Nini. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek kelas kami yang berjudul Analisis Bisnis Distro Adiba menggunakan bisnis model Canvas dan desain thinking. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Pak Masruri Amin, Pak Ahmad Hari Ihsan, saya sendiri Bunga Cainingrum, dan Pak Luhut Roydel Simarmata. Next. Oke, sebagai pendahuluan kami akan menyampaikan latar belakangnya adalah distro Adibam ini distro yang menyediakan baju, kemeja, jaket, topi, celana, tas, sandal, dan aksesoris khusus pria dan anak muda dengan rentang umur 13 sampai 45 tahun. Dan sudah menjalani bisnisnya selama 5 tahun. Dan berdasarkan hasil penjualannya, distro Adibam ini terjadi penurunan penjualan diakibatkan dari calon konsumen yang tidak mengetahui lokasi distro tersebut dan serta banyak pesaing yang sudah beralih penjualannya secara online. Dan kondisi saat ini pada distro Adibam ini belum bisa melakukan pembayaran secara online ataupun cashless, sehingga proses transaksi penjualan produknya terbatas dengan penjualan yang konsumen yang langsung datang ke distronya ataupun melalui informasi media sosial. Sehingga untuk meningkatkan sistem penjualan itu, distro Adibam perlu membuat aplikasi penjualan berbasis web yang memanfaatkan e-commerce untuk menunjang pengoptimalan tingkat penjualannya. Oke, next. Perumusan masalah dari proyek kelas kami yaitu satu, bagaimana meningkatkan penjualan distro Adibam. Yang kedua, bagaimana cara mempermudah transaksi pembayaran pelanggan. Yang ketiga, tools apa yang dapat digunakan untuk mempermudah analisa statistik penjualan produknya. Kemudian selanjutnya, tujuan dan manfaatnya tujuannya yaitu menjawab tadi perumusan masalah, yaitu menganalisis upaya untuk meningkatkan penjualan distro Adibam itu sendiri. Yang kedua, mampu menganalisis media transaksi untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan pembayaran. Yang ketiga, menganalisis tools yang digunakan untuk menganalisa statistik penjualan distro Adibam itu sendiri. Manfaatnya yaitu memberikan kontribusi pengetahuan kepada distro untuk meningkatkan penjualannya serta memberikan informasi media transaksi pembayaran yang dapat mempermudah pelanggannya. Next. Landasan teorinya terkait e-commerce yaitu next. E-commerce dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis seperti suatu proses pembelian, penjualan, dan pemasaran barang dengan menggunakan teknologi elektronik seperti komputer, handphone, laptop, atau internet. Dan berdasarkan sifat transaksinya, sehingga e-commerce ini terdapat beberapa penggolongan, yaitu business to business, business to customer, customer to customer, dan customer to business. Dan untuk membuat web e-commerce ini, kami dari distro Adibam itu menggunakan metode BMC dan design thinking. BMC sendiri dapat membantu distro Adibam untuk melihat bagaimana model bisnis yang sedang dijalani saat ini dan perkembangan model bisnisnya yang akan dijalani. Sedangkan untuk design thinking dapat menganalisis bisnis secara menyeluruh. Sehingga distro Adibam tersebut dapat melihat gambaran secara utuh mengenai jawaban dan elemen yang saling terhubung dalam bisnisnya, sehingga dapat menyusun strategi selanjutnya yang berbeda dari pesaingnya. Oke, next. Kerangka pemikirannya adalah seperti
berikut. Jadi penerapan e-commerce menggunakan bisnis model canvas dan design thinking pada Distro Adipam ini dilandasi pada masalahnya, yaitu adanya keterbatasan waktu dan tempat sehingga penjualan tidak maksimal, pembayaran masih manual, dan tidak bisa melakukan pembayaran secara online atau cashless. Kemudian masalah yang berikutnya yaitu pencatatan masih manual menggunakan buku. Selanjutnya tidak terlalu mengikuti tren-tren masa kini. Kelima, banyaknya saingan yang sudah menggunakan penjualan secara online. Tindakan untuk menyelesaikan masalah yang ada pada Distro Adipam saat ini, rencananya akan dibuatkan sistem e-commerce berbasis web. Terus selanjutnya adalah tujuannya agar kita bisa melakukan pemesanan secara online. Jadi ini untuk customer-nya bisa melakukan pemesanan secara online. Kemudian yang kedua, mendapatkan informasi produk lebih jelas. Yang ketiga, untuk meningkatkan penjualan, tentu saja. Yang keempat, memudahkan karyawan untuk memberikan laporan-laporannya. Pendekatan yang dilakukan yaitu melalui wawancara, observasi, analisa dokumen, studi literatur, bisnis model canvas, juga desain untuk mendapatkan hasil, yaitu membuat website e-commerce yang sesuai keinginan pelanggan, sehingga dapat dilakukan secara 24 jam dan harapannya penjualannya dapat meningkat dan pemasarannya semakin luas. Oke, next. Untuk pengumpulan data akan disampaikan rekan kami selanjutnya. Terima kasih. Ya, baik Bu Bunga, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan terkait pengumpulan data di pembahasan kali ini. Selanjutnya, pengumpulan data sendiri terdiri dari 3 cara. Yang pertama wawancara, kemudian observasi, dan juga dokumentasi. Dari segi wawancara, kami mengumpulkan data-data dari wawancara dengan pemilik distro untuk mendapatkan informasi mengenai masalah-masalah yang ada di distro. Kemudian dari segi observasi, kami melakukan pengumpulan data dengan cara mengamati proses penjualan yang ada di distro, sehingga bisa melihat secara langsung seperti apa pelaksanaan yang ada. Kemudian dari segi dokumentasi, kami melaksanakan pengumpulan atau merekap data-data yang ada, baik dari segi tulisan ataupun berkas-berkas yang ada di distro Adipam. Selanjutnya, kami coba modelkan. Next di halaman selanjutnya. Dari segi pembahasan, kami coba modelkan grafis untuk bisnis canvas, model canvas, yang terdiri dari beberapa pembahasan. Yang pertama, customer segment, kemudian value proposition, kemudian channel, kemudian customer relationship, kemudian revenue stream, kemudian key resources, kemudian key activities, kemudian key partners, dan juga dilanjutkan cost structure. Halaman selanjutnya untuk pendetailannya. Dari segi key resources, mungkin back sepertinya salahnya. Maaf, bisa di back. Next. Dari segi customer segment, sasaran yang dituju adalah pelanggan distro dari umur 13 sampai 45 tahun, karena memang distro ini dijual untuk anak-anak muda, ya, khususnya pria ataupun orang-orang yang mempunyai hobi traveling. Kemudian dari segi value proposition, kami coba ulas untuk kelebihan yang diberi distro, antara lain adalah harga yang terjangkau, kemudian bahannya yang lebih adem atau dingin, kemudian kualitas produk yang terjamin bagus. Kemudian selanjutnya dari
channel sendiri, setelah kami melakukan mengetahui customer segmennya, kami mencoba untuk menggunakan media seperti e-commerce ataupun online shop, Instagram ataupun marketplace, sehingga para pelanggan lebih tertarik untuk membeli dan ada kemudahan dalam pembelian. Kemudian dari customer relationship, kami mempertahankan pelanggan agar tetap memiliki informasi-informasi atau mendapatkan informasi-informasi baik dari material yang dijual ataupun promo-promo yang ada di distro melalui media sosial. Kemudian selanjutnya, mungkin bisa dilanjutkan oleh tim kami. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilakukan penjelasan mengenai activity diagram. Activity diagram sendiri pada bisnis ini terdiri dari proses pemesanan. Alurnya berupa di mana pembeli itu melakukan select option terlebih dahulu, kemudian yaitu memilih barang yang ingin dibeli. Kemudian klik tombol add to cart. Setelah melakukan pemasukan barang ke cart, dilakukan pengecekan view cart terlebih dahulu. Kemudian setelah memastikan pemilihan barang tersebut, maka pembeli bisa melakukan proses to checkout. Setelah itu, pembeli baru bisa melakukan place order untuk melanjutkan ke proses pembayaran. Pada proses pembayaran, pembeli melakukan transfer terlebih dahulu, kemudian mengisi form konfirmasi di orderan form, kemudian dilakukan on hold oleh pihak toko untuk melakukan processing, proses sistem pembayaran apakah sudah masuk atau sudah diverifikasi, kemudian baru setelah itu dilakukan processing. Selain dari proses yang dilakukan oleh pembeli, dari pihak toko juga melakukan proses laporan yang biasa dilakukan per hari atau tiap bulan, dan juga bisa tahunan. Proses laporan dilakukan antara lain itu laporan pemesanan terkait rekapan pesanan yang telah dilakukan, kemudian laporan penjualan yaitu rekapan barang-barang yang sudah dilakukan penjualan, kemudian laporan pengiriman yaitu barang yang sudah terkirimkan ke customer, kemudian laporan refund yaitu mengenai barang-barang yang dilakukan refund oleh customer karena tidak sesuai dengan keinginan customer. Kemudian dari semua laporan pemesanan dan penjualan tadi juga terdapat rekapan laporan produk terlaris yang dijual. Ini salah satu contoh tampilan website yang bisa digunakan sebagai e-commerce dalam toko distro Adibam, di mana pada halaman pertama itu terdapat tampilan barang-barang baju yang dijual dan list harga yang tertera pada masing-masing produk. Di sini nanti pada customer bisa memilih barang yang diinginkan, kemudian lakukan proses add to cart dan pembayaran. Sini salah satu laman konfirmasi produk di mana setelah pembeli melakukan pemilihan barang untuk di proses add to cart atau keranjang belanja, maka akan muncul di menu ini. Setelah melakukan proses pembayaran dan dilakukan konfirmasi pembayaran, maka dilakukan proses pengiriman barang ke customer. Setelah itu dilakukan konfirmasi apakah barang diterima atau dilakukan refund. Setelah itu baru semua proses tercatat dalam laporan penjualan. Selain itu, toko e-commerce Adibam Distro juga menerapkan strategi SEO atau Search Engine Optimizer. Strategi SEO itu merupakan suatu cara agar sebuah website dapat diindeks oleh mesin pencari bukan kata kunci yang dicari. SEO butuh analisa dan penempatan yang tepat, serta persaingan, strategi, dan waktu adalah faktor yang mempengaruhi tingkat website pada mesin pencari. Ini adalah contoh website yang sedang melakukan penerapan SEO. Jadi setelah strategi SEO diterapkan, maka pada mesin pencari, pada halaman pertama apabila kita men-search atau mencari Adibam Distro,
salah satu contohnya di Google, maka pada laman pertama tentunya akan muncul laman atau website toko Adibam Distro. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan kita. Persilakan. Oke, baik. Selanjutnya adalah pembahasan dengan metode design thinking. Next. Next. Nah, design thinking ini ada 5 tahapan. Yang pertama adalah empathize. Nah, di sini akan menumbuhkan empati terkait dengan latar belakang dari analisa ini. Kemudian define, di sini nanti kami akan mendefinisikan kira-kira apa yang menjadi permasalahan sehingga nanti bisa dibuat solusi. Kemudian idea ini nanti akan kami berikan ide-ide untuk memecahkan masalah yang muncul di define tadi. Kemudian yang keempat adalah prototype. Dari ide itu kemudian dibuatlah sebuah prototype untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian ada tahap yang kelima adalah tes. Oke, next. Tahap pertama adalah empathize. Tahap ini menumbuhkan empati terkait dengan masalah yang dihadapi oleh distro. Nah, empatinya adalah pertama penjualan produk setiap bulan belum mencapai target penjualan sehingga laba perusahaan juga rendah. Ya, seperti tadi ada di latar belakang itu penjualannya, tingkat penjualannya masih sangat rendah. Nah, penjualan produk belum sesuai harapan disebabkan beberapa hal. Di antaranya penjualan hanya mengandalkan pada distro offline, kemudian karena mengandalkan distro offline, itu strategi penjualan menyebabkan potensial buyer, khususnya pada market online, belum tersentuh. Next. Yang kedua adalah tahap define. Ya, pada tahap ini kami definisikan kembali apa yang jadi permasalahan. Dari empathize tadi, kemudian kami define bahwa perlu dibuat strategi penjualan yang lebih optimal ya untuk menyelesaikan masalah penjualan yang tingkatnya rendah tadi. Itu perlu dibuat strategi penjualan yang lebih optimal dengan media online ya untuk menyasar market yang lebih luas dan membuat transaksi yang memudahkan bagi pelanggan. Nah, optimal ini artinya apa? Optimal ini artinya tingkat penjualan yang tinggi, sehingga laba juga yang dihasilkan nanti menjadi tinggi. Next. Yang ketiga adalah idea. Idea ini media penjualan diperluas. Jadi idenya adalah untuk menyelesaikan masalah tersebut, media penjualan diperluas dengan memanfaatkan media e-commerce, kemudian marketplace, dan online shop. Ya, selain itu, pada masalah transaksi tadi, itu distro ini bekerja sama dengan financial technology untuk mempermudah transaksi keuangan sehingga pelanggan dapat melakukan transaksi kapan saja dengan nyaman. Next. Yang keempat adalah prototype. Ya, dari ide tadi kemudian dibuatlah sebuah prototype. Prototipenya pertama adalah membangun aplikasi e-commerce. Jadi dibuatkan sebuah website yang digunakan untuk e-commerce, penjualan online menggunakan media web. Kemudian yang kedua adalah membangun toko online di marketplace. Dan selain dengan web tadi, dibuat toko online di marketplace, ya, yaitu di Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Kemudian selain toko online, itu juga membuat online shop, membuat online shop di Instagram. Nah, itu media yang dapat memperluas bisnis dari distro ini. Kemudian yang berikutnya keempat adalah membuat akun GoPay, Shopee, dan OVO. Nah, ini untuk menyelesaikan masalah terkait dengan transaksi yang hanya dapat dilakukan secara offline. Jadi pembayaran dipermudah dengan GoPay, ShopeePay, OVO, dan transfer bank. Kemudian next. Tahap kelima adalah tahap tes. Ya, setelah dibuat prototipe tadi, kemudian dilakukan testing, tingkat penjualan dimonitor dengan menggunakan aplikasi Salesforce Automation. Ya, jadi ada aplikasi yang digunakan untuk
melihat bagaimana transaksi yang terjadi, ya, sehingga dapat dimonitor jumlah penjualan, sebaran pembeli, produk yang paling diminati, dan lain sebagainya, ya, dari penggunaan aplikasi Salesforce Automation tadi. Informasi yang ada di Salesforce Automation tadi menjadi bahan untuk analisa perusahaan distro ini untuk membuat strategi penjualan yang lebih baik. Ya, misalnya dianalisa, oh ternyata pelanggan yang paling banyak membeli adalah pelanggan yang berusia 35 tahun atau pelanggan yang mata pencahariannya pegawai perusahaan, pegawai kantoran. Maka nanti diperbanyak strateginya adalah menjual produk-produk yang digunakan oleh pegawai-pegawai kantoran. Nah, itu analisa dengan metode design thinking. Next. Nah, berikutnya adalah kesimpulan dan saran. Di sini dari metode BNC dan design thinking tadi, dari kerangka berpikir, kemudian design thinking dan BNC tadi kami buatlah kesimpulan dan saran. Next. Kesimpulannya adalah pertama, dengan adanya penerapan e-commerce, marketplace, dan online shopping pada distro Mr. Adibam dapat meningkatkan penjualan karena bisnis distro berkembang pada market online. Jadi pasarnya tidak hanya yang di sekitar toko offline, tetapi juga buyer dari market online. Jadi pasarnya meluas seluruh Indonesia. Kemudian kesimpulan kedua, media transaksi dengan transfer bank dan financial technology dapat mempermudah pelanggan karena dapat melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja. Itu sudah jelas seperti yang kita ketahui bersama, penggunaan financial technology, kemudian transaksi dengan transfer, itu kita dapat melakukan kapan saja dan di mana saja, sehingga pelanggan dapat berbelanja kapan saja dan di mana saja dengan mudah dan nyaman melakukan transaksi pembayaran. Kemudian yang ketiga, analisa statistik penjualan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dengan menggunakan media Salesforce Automation. Dan kesimpulan keempat adalah produk yang dijual di distro Mr. Adibam sudah terindeks di Google dengan penerapan SEO, sehingga dapat membantu pelanggan dalam mencari produk baru. Selanjutnya adalah saran. Dari pembahasan itu kami membuat 2 saran yang dapat dilakukan oleh distro Adibam. Pertama, distro Adibam dapat mengembangkan bisnis dengan cara dropshipper dan reseller, jadi tidak menjual langsung tetapi melakukan perluasan bisnis dengan dropshipper dan reseller. Kemudian yang kedua, distro Adibam dapat bekerja sama dengan influencer untuk memasarkan produk. Ya, jadi tidak dipasarkan secara konvensional, tetapi bisa bekerja sama dengan influencer untuk menarik pelanggan-pelanggan baru. Next. Nah, ini daftar pustaka yang menjadi rujukan kami untuk paper ini. Next. Baik, terima kasih. Demikian presentasi kami review paper project kelas untuk kelompok 5 manajemen teknologi inovasi. Semoga bermanfaat. Selamat sore dan terima kasih.